Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ditangkap karena membakar lemari tempat menyimpan rukoh atau mukena. Dia sudah melakukannya di beberapa tempat ya, di beberapa masjid. Kemudian yang terbaru itu adalah ada berita ada seorang pemuda mahasiswa yang mau tidur di masjid, kemudian ditarik keluar dari masjid, dipukuli bahkan sampai meninggal. Nah, ini penting kiranya bagaimana mestinya mengelola masjid ya. Karena selama ini masyarakat banyak yang mengelola masjid itu sesuai dengan keinginannya masing-masing, bukan yang seharusnya dilakukan. Padahal masjid ini kan milik umat, dibangun oleh umat, mestinya memberi manfaat kepada masyarakat. Ada banyak hal yang seringkali menjadi perdebatan di masyarakat, bahkan akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang kurang nyaman bagi yang lain tanpa disadari oleh para pengurusnya. Ini adalah cermin sebagian kecil saja dari kesalahpahaman masyarakat, kesalahpahaman para pengelola masjid terhadap apa yang boleh dia lakukan dan apa yang semestinya dia tidak lakukan ya. Misalnya yang pertama adalah tentang kehadiran wanita di masjid. Ini sering dipermasalahkan oleh orang-orang yang beranggapan bahwa wanita itu lebih baik sholat di rumah, kemudian ketika menggunakan pemahaman seperti itu, dia mengartikannya bahwa wanita tidak boleh datang di masjid. Nah, ini menjadi satu kesalahpahaman yang cukup fatal karena berakibat bahwa kemudian masjid ini menjadi milik laki-laki saja, sehingga tidak memberikan fasilitas yang nyaman, tidak ramah terhadap para wanita. Misalnya ketika memberikan tempat untuk membagi tempat ibadah antara laki-laki dan perempuan, maka seringkali tidak memperhitungkan tentang kenyamanan dan estetika, sehingga asal saja memberikan batas-batas, kemudian apalagi kemudian diberikan apa itu namanya hijab atau bahkan mungkin pembatas yang permanen ya. Padahal sikap-sikap semacam ini kan tidak ada di masa Rasulullah. Artinya kalau kita sama-sama mau berpegang kepada dalilnya, maka Rasulullah hanya membagi posisi laki-laki dan perempuan itu dengan depan dan belakang saja. Dan jamaah wanita itu bisa melihat keadaan jamaah laki-laki. Ini banyak hadis yang bisa kita lihat ya. Bisa banyak riwayat menunjukkan bahwa jamaah wanita itu bisa melihat secara langsung jamaah laki-laki. Artinya tidak ada pembatas, tidak ada hijab ya di antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Sampai-sampai Rasulullah itu memberi pesan kepada jamaah perempuan, kalian kalau hendak bangkit maka tunggulah laki-laki itu bangkit. Jadi kalau misalnya jamaah misalnya terdengar suara takbir Allahu Akbar begitu ya, kemudian jamaah laki-laki itu bergerak mengikuti Rasulullah misalnya dari sujud kemudian menuju ke berdiri ya, maka para wanita itu hendaklah dia mengikuti belakangan, tidak langsung spontan. Nah, ini memang kaitannya dengan pakaian di masa waktu itu yang memang tidak seperti hanya zaman sekarang yang pakaiannya cukup sempurna ya, cukup sempurna. Karena dulu banyak juga laki-laki yang hanya memakai satu kain saja dan kainnya itu cupet ya, cupet itu ngepas banget gitu. Nah, sehingga
dikhawatirkan nanti dari bawah bisa saja terlihat apa yang tidak sepantasnya dilihatlah gitu. Nah, oleh karena itu kemudian mereka diminta bangkitnya itu tidak bersamaan, tapi mengikuti yang laki-laki dulu baru yang perempuan. Nah, hikmahnya sudah barang tentu menunjukkan bahwa di masa Rasulullah jamaah wanita itu ya dipisahkan hanya dengan depan dan belakang gitu. Nah, mereka bisa melakukan sholat secara bersama-sama, beribadah di masjid dengan kekhusyuan, mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sekarang ini kadang-kadang seakan-akan jamaah wanita itu tidak punya hak di masjid. Nah, ini kan sangat parah sekali ya. Nah, ketika ada orang yang sampai membakar tempat rukuh mukena itu alasannya ternyata karena dia untuk mengingatkan masjidnya itu supaya bahwa wanita nggak boleh sholat di masjid. Nah, ini kan sudah parah sekali nih ya pemahaman apa ya yang dia pahami itu ternyata sampai menghilangkan hak bagi wanita untuk sholat di masjid. Padahal Rasulullah SAW sampai secara tegas menyatakan bahwa kepada para suami untuk mengizinkan istrinya datang ke masjid ya. Jadi Rasulullah menyeru kepada para suami apabila istrinya meminta izin untuk datang ke masjid maka berilah izin. Nah, sudah jelas semacam ini kan kenapa Rasulullah meminta izinnya kepada suami? Karena yang bisa memiliki otoritas memberi izin adalah suaminya. Nah, sehingga Rasulullah menyeru kepada suaminya, tidak langsung menyeru kepada para wanita bahwa mereka boleh datang di masjid. Kemudian yang kedua adalah hak anak-anak ketika di masjid. Ini yang sekarang ini banyak dihalangi oleh orang-orang yang tidak paham terhadap masalah ini ya. Sehingga mereka beranggapan bahwa kehadiran anak di masjid itu tidak diperbolehkan atau terlarang hukumnya gitu ya. Nah, ini kan menyebabkan banyak anak-anak nih yang tidak nyaman lagi berada di masjid karena setiap kali dia bergerak apa dimarahi, bergerak apa dan sebagainya. Bahkan orang tuanya pun ditegur supaya tidak membawa anak-anaknya ke masjid. Nah, bagaimana kita akan membiasakan generasi penerus itu akan hadir di masjid sementara kehadiran mereka dalam keadaan tidak nyaman. Nah, inilah yang mestinya menjadi kesadaran bagi para pengurus masjid ya. Sedangkan Rasulullah SAW saja pernah ketika sedang sholat kemudian dinaiki punggungnya oleh cucunya. Nah, dinaiki punggungnya oleh cucunya. Kalau kita sekarang mengatakan kalau anaknya tertib boleh sholat di masjid. Lah ini cucunya Rasulullah saya tidak tertib, Rasulullah sedang mengimami kemudian malah justru naik ke punggungnya. Nah, mana ada anak-anak yang bisa tertib secara sepenuhnya ya. Nah, sehingga kehadiran anak-anak di masjid itu dalam rangka proses pembinaan dan tarbiyah supaya mereka proses pendidikan supaya mereka itu nantinya di masa yang akan datang akan terbiasa, dan proses pembiasaan itu kan ya dimulai dari ketika mereka masih kecil. Nah, jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa masjid itu seperti tempat ibadah yang sepi, tempat orang bertapa, orang meditasi, tidak ada suara, orang bisa fokus gitu ya. Nah, itu kan berbeda. Jadi masjid itu sama sekali jauh dari definisi seperti itu. Karena di masa Rasulullah itu masjid ini lebih diramaikan oleh tidak hanya dalam urusan sholat jamaah saja, tapi juga untuk majelis taklim, untuk membicarakan segala sesuatu, rapat dan sebagainya. Bahkan Rasulullah menerima tamu pun juga di dalam masjid ya, di dalam masjid. Nah, ini kan menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Nah, kalaulah kemudian pengurus masjid merasa sayang kalau misalnya ada fasilitas yang menjadi kotor karena dipakai oleh jamaah, ya nggak usah dipasang saja. Kalau misalnya
wah nanti karpetnya jadi kotor karena banyak orang memakai lalu lalang, kemudian mungkin istirahat duduk-duduk situ gitu. Ya maunya orang itu hanya sholat terus pergi meninggalkan karpet supaya tidak kotor gitu. Ya mending tidak usah dikasih karpet, kembalilah ke masa lalu ya, ke masa dulu yang dikasih tikar, malah justru lebih nyaman lah, bisa dipakai untuk semuanya, dipakai tidur juga tidak menyebabkan masalah. Mungkin ada yang beralasan tempat ibadah kok dipakai untuk tidur. Ya dulu para ahlu sufah tinggal di masjid, mereka tidurnya pun di dalam masjid. Masjidnya Rasulullah itu ya hanya satu tempat itu saja, tidak ada istilahnya, oh mungkin mereka tidurnya di teras, nggak ada terasnya. Mungkin ada ruangan khusus untuk tidur, nggak ada itu. Jadi masjid ya dari Rasulullah itu ya hanya dalam satu ruangan itu saja. Nah, inilah kesalahpahaman kita karena kita itu ngarang-ngarang saja dalam urusan ngatur-ngatur masjid ini. Kita tidak melihat kepada riwayat-riwayat yang ada yang sahih, semuanya ada di Sahih Bukhari itu dengan sangat jelas sekali memaparkan tentang bagaimana aktivitas Rasulullah dan para sahabat itu di masjid. Apalagi kalau kita menemukan satu riwayat yang buat kita agak kaget juga. Ya, ada seorang anak kecil yang berumur sekitar 6 atau 7 tahun ya. Dia menjadi imam bagi jamaah di satu masjid di masa Rasulullah. Nah, kemudian orang-orang punya inisiatif untuk membuatkan pakaian khusus untuk dia supaya kelihatan lebih pantas lah gitu untuk menjadi imam ya. Karena mungkin kalau pakaian pada umumnya anak kecil ya mungkin cuma pakai sarungan saja ya. Tapi kemudian dibuatkanlah dia pakaian yang khusus ya. Nah, biar nanti kalau tampil di depan itu lebih pantas. Nah, padahal dia umurnya belum balik dijadikan imam. Alasan orang di situ karena walaupun dia baru berumur 7 tahun, tapi hafalannya paling banyak di antara mereka itu. Nah, inilah mereka bagaimana memuliakan orang yang lebih hafal, agak lebih banyak hafalan Quran, dijadikan sebagai imam walaupun umurnya baru 7 tahun. Nah, apakah kita juga memiliki sikap yang sama, memiliki penghargaan yang sama bahwa orang-orang anak-anak bisa jadi mereka lebih cepat dalam memahami agama, kemudian bisa jadi dia akan lebih bisa menjelaskan dan bisa menjadi imam yang lebih baik ya. Itulah yang mestinya menjadi evaluasi kita bersama, jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang terlalu banyak aturan gitu ya. Sedangkan kita ketika membangunnya bareng-bareng, tapi ketika memakainya ada orang-orang tertentu yang merasa punya hak untuk mengatur segala-galanya. Nah ini satu sikap yang tidak semestinya ya. Nah semestinya masjid ini memiliki fungsi yang lebih luas, sebagaimana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu juga memberi hak kepada orang-orang yang untuk mampir di situ untuk sholat dan untuk istirahat. Jadi para musafir juga punya hak juga untuk mampir, kemudian tidak hanya untuk sholat, tapi juga mungkin melepaskan lelah dulu, tidur-tiduran itu kan mestinya punya hak di situ. Sepanjang ya mungkin tempatnya lebih pantas lah gitu ya. Misalnya tidak kemudian di barisan soft pertama dipakai untuk tidur, ya mungkin ngambil yang soft berikutnya kalau memang masjidnya itu memang cukup luas ya. Nah inilah kiranya yang menjadi evaluasi kita semuanya. Jadi memang tugas para pengurus masjid ini bukannya untuk ngatur-ngatur semuanya, tapi justru memiliki tugas untuk memfasilitasi semua yang datang ke masjid itu untuk mendapatkan kenyamanan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.